Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Antun Wijaya dari kelas 11 TKJB, mata pembelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang routing converter. Konsep routing. Pengertian routing itu sendiri ialah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan router atau informasi secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Seorang administrator memilih suatu protokol routing dinamis berdasarkan keadaan topologi jaringannya. Misalnya beberapa ukuran dari jaringan, bandwidth yang tersedia, proses power dalam router, merek dan model dari router itu sendiri. Dan protokol yang digunakan dalam jaringan routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Agar keputusan routing disebut benar, router harus berjalan bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari dari router yang lain. Ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Jika routing yang digunakan adalah statis, maka konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus rute statis jika routing statis. Jika terjadi perubahan topologi pada jaringan skala besar, jika tetap menggunakan routing statis, maka akan sangat membuang waktu administrator jaringan untuk melakukan update table routing. Karena itu routing statis hanya mungkin dilakukan untuk jaringan skala kecil, sedangkan routing dinamis bisa diterapkan di jaringan skala besar dan membutuhkan kemampuan lebih dari administrator. Konfigurasi routing statis. Tentukan dahulu prefix jaringan, subnet, mask, dan address. Address bisa saja interface lokal atau next hop address yang menuju tujuan. Masuk ke mode global configuration. Ketiga, ketik perintah IP route dengan prefix dan masuk yang diikuti dengan address seperti yang sudah ditentukan di langkah pertama. Sedangkan untuk administratif, distance bersifat tambahan boleh digunakan, boleh tidak. Keempat, ulangi langkah ketiga untuk semua jaringan yang dituju yang telah ditentukan pada langkah pertama. Yang kelima, keluar dari mode global configuration. Keenam, gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang aktif ke NVRAM. Konfigurasi routing default. Yang pertama, masuk mode global configuration. Kedua, ketik perintah IP route dengan 0.0.0.0 sebagai prefix dan 0.0.0.0 sebagai masuk. Alamat tambahan untuk routing default dapat berupa address dari local interface yang terhubung langsung ke jaringan luar atau IP address dari net hop router. Ketiga, keluar dari mode global config. Keempat, gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang jalan ke NVRAM. Autonomous System atau AS. AS adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang dalam satu administrasi yang mempunyai strategi routing bersama. AS mungkin dijalankan oleh satu atau lebih operator ketika AS digunakan pada routing ke dunia luar. Tujuan routing protokol dan sistem anonimus. Tujuan utama dari routing protokol adalah untuk membangun dan memperbaiki table routing, di mana table ini berisi jaringan-jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut.
Router menggunakan protokol routing ini untuk mengatur informasi yang diterima dari router lain dan interface-nya masing-masing sebagai mana yang terjadi di konfigurasi routing secara manual. Routing protokol distance vector. Algoritma routing distance vector secara periodik menyalin tabel routing dari router ke router. Perubahan tabel routing ini diupdate antar router yang saling berhubungan pada saat terjadi perubahan topologi. Algoritma distance vector juga disebut dengan algoritma Bellman-Ford. Setiap router menerima tabel routing dari router tetangga yang terhubung langsung. Link state. Algoritma link state juga dikenal dengan algoritma Dijkstra atau algoritma shortest path first (SVF). Algoritma ini memperbaiki informasi database dari informasi topologi. Algoritma distance vector memiliki informasi yang tidak spesifik tentang distance network dan tidak mengetahui jarak router. Sedangkan algoritma link state memperbaiki pengetahuan dari jarak router dan bagaimana mereka interkoneksi. Proses discovery dari routing link state. Ketika router melakukan pertukaran LSA, dimulai dengan jaringan yang terhubung langsung tentang informasi yang mereka miliki. Masing-masing router membangun database topologi yang berisi pertukaran informasi LSA. AGP versus AGP. Routing protokol interior didesain untuk jaringan yang dikontrol oleh suatu organisasi. Kriteria desain untuk routing protokol interior untuk mencari jalur terbaik pada jaringan. Dengan kata lain, metrik dan bagaimana metrik tersebut digunakan merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu protokol routing interior. Administratif distance. Pada suatu routing, protokol memiliki struktur metrik dan algoritma yang berbeda dengan protokol yang lainnya. Pada jaringan di mana terdapat banyak routing protokol, maka pertukaran informasi routing dan kemampuan untuk memilih jalur terbaik sangatlah penting. Administratif distance merupakan suatu fitur yang digunakan oleh router untuk mencantumkan pemilihan jalur terbaik jika terdapat dua atau lebih jalur menuju ke tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda. Administratif distance mendefinisikan reliability dari sebuah routing protokol. Setiap routing protokol mendapatkan prioritas berdasarkan nilai administratif distance yang dimilikinya. Terima kasih.